Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdani Putri dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikolog, tentang emotion. Pengertiannya ada Kartone 1987, tergugahnya perasaan yang disertai dengan perubahan-perubahan dalam tubuh. Sebagai contoh, menegang, jantung berdebar. Dengan emosi, manusia dapat senang, sedih, cemburu, ceria, aman, takut, semangat, merasa jijik, dan lain-lain. Emotion tuh banyak ragamnya, ada happy, sad, angry, jealous, sorry, dan lain-lain. Di sini ada reaksi, emosi, dan perasaan. Itu ada emosi merup, mekanisme bawah sadar yang mengontrol perilaku. Perasaan merupakan representasi emosi disadari dan tidak disadari, dan ada bersifat subjektif atau detail. Terus ada 4 komponen emosi. Pertama ada stimulus yang mendorong reaksi. 2 ada perasaan pengalaman yang disadari baik positif atau negatif yang membuat kita menjadi awas. Dan ketiga ada rangsangan fisiologis, respon tubuh. Terus yang keempat ada respon perilaku, tindakan yang dilakukan. Di sini ada fungsi emosi. Fungsi emosi ada fungsi adaptif, komunikasi, hubungan sosial, perkembangan moral dan sosial, dan ada sumber kesenangan dan sakit. Terus di sini ada emotion more than a feeling. Di sini ada sebuah keadaan perasaan yang melibatkan pola perubahan wajah dan tubuh, penilaian kognitif dan keyakinan, perubahan psikologi pada otot tubuh dan wajah. Itu ada emosi. Di sini ada pengaruh budaya mempertajam pengalaman dan ekspresi emosi. Terus ada proses kognitif, itu interpretasi terhadap situasi emosional. Terus di sini ada teori-teori emosi, logika umum atau common sense. Terus ada teori James Lange, terus ada teori Cannon-Bard, terus ada teori 2 faktor Scanter-Singer, terus ada facial feedback, hypnosis, dan Lazarus cognitive theory. Terus di sini ada common sense. Stimulus mendorong emosi menghasilkan perasaan emosi, dan kemudian perasaan ini menghasilkan perubahan fisiologis dan perilaku. Misalnya takut itu misalnya ada anjing mengejar gitu, jadi kita tuh menjadi takut, jadi dada kita kayak deg-deg gitu. Terus yang kedua ada teori James Lange, itu stimulus memprovokasi emosi secara langsung untuk menghasilkan perubahan psikologis dan perilaku, dan kemudian peristiwa ini menghasilkan perasaan emosi. Di sini kayak takut juga, tapi kayak takut di sini. Terus ada teori Cannon-Bard, terus stimulus memprovokasi emosi mengaktifkan pusat otak yang disebut thalamus, yang secara bersamaan mengirimkan pesan ke korteks menghasilkan perasaan emosi untuk organ, gairah, dan otot rangka dan perilaku. Terus di sini ada juga facial feedback hypnosis. Otot-otot wajah mengirimkan pesan ke otak bahwa keduanya mengidentifikasi emosi yang kita rasakan dan mengidentifikasikan itu. Terus yang terakhir ada Lazarus cognitive theory. Berdasarkan penilaian kognitif, kita memutuskan jika situasi positif, negatif, atau netral. Sebuah penilaian positif atau negatif memicu gairah baik psikologis dan rasa emosi. Terus di sini ada teori 2 faktor Scanter-Singer. Kita memiliki perasaan emosi ketika ada 2 faktor yang hadir, yaitu kita secara dibangkitkan secara psikologis dan kita menafsirkan suatu emosi tertentu didasarkan pada situasi yang dihadapi. Kayak hai anjingnya galak, jadi kita takut gitu. Terus di sini ada 10 emosi dasar: joy gembira, surprise terkejut, angry marah, content mengejek, shame malu, excitement tertarik, sadness sedih, disgust jijik, fear
takut, guilt, merasa salah. Terus di sini ada biopsikologis emosi. Otak, area kunci. Sistem lebih berjuang, menghindar, makan, berpasangan. Terus ada bagian penting. Hipotalamus berubah detak napas atau jantung selama proses bertempur atau lari. Terus ada amigdala, takut dan marah. Terus ada septum, membran tipis dalam pusat ventris. Terus ada menekan keadaan emosi negatif, misalnya takut. Terus ada juga lobus frontal, sistem rem untuk amigdala. Terus ada cognition dan emotion. Terus ada the brain source for emotion. Terus di sini ada biologi dan emotion dengan gairah. NS autonom didorong masuk dan NS sympathis diaktifkan. Epinefrin dan norepinefrin yang dilepaskan denyut jantung, tekanan darah dan meningkatnya gula darah mempersiapkan kita untuk melawan atau menghindar ketika kita bisa tenang. NS simpatis masuk ke dalam. Terus di sini ada juga emosi positif mengaktifkan otak kiri sedangkan emosi negatif mengaktifkan belahan kanan lagi. Terus ini ada gairah dan stres benar-benar dapat membantu kita sampai titik tertentu. Setelah kita mencapai titik itu, kinerja menurun. Intinya adalah berbeda untuk tugas yang mudah dan sulit. Terus ada emotion tetrodown. Pertama, ada emosi yang baik, benefits, emosi yang bermanfaat atau positif, dan ada emosi yang buruk, maleficent, emosi jahat atau negatif. Terus kedua, ada emosi aktif yang menyebabkan motivasi dan semangat. Terus dua, ada emosi pasif menyebabkan ketentuan tidak aktif yang kemalasan. Ada 4 permutasi aktif positif, gembira, bekerja, berusaha mencapai target yang maksimal. Ada pasif positif, berusaha mencapai kepuasan atau kebahagiaan. Aktif negatif, ekspresi kebencian atau kemarahan. Terus ada pasif negatif, depresi, putus asa. Terus di sini ada perasaan. Gejala psikis yang bersifat subjektif, berhubungan dengan gejala-gejala. Terus di sini ada dialami dalam kualitas senang atau tidak senang dalam berbagai taraf. Terus di sini ada perasaan dibedakan menjadi perasaan jasmani rendah, perasaan indria, perasaan yang berhubungan dengan perangsang panca indera seperti asin, pahit, sedap, dan sebagainya. Terus ada perasaan vital, perasaan yang berhubungan dengan keadaan jasmani seperti perasaan segar, loyo, tidak berdaya, dan seterusnya. Terus di sini ada perasaan rohani, luhur. Perasaan keagamaan berhubungan dengan agama. Terus di sini ada perasaan intelektual berhubungan dengan hasil kerja pikiran. Terus perasaan kesusilaan berhubungan dengan tata krama. Ada perasaan keindahan berhubungan dengan seni, perasaan sosial berhubungan dengan sesama manusia, dan perasaan harga diri berhubungan dengan penilaian orang lain terhadap diri sendiri. Terus di sini ada perasaan menurut Liz Hotel, suasana hati, rasa yang terkandung di dalam situasi kejiwaan yang dapat berlangsung lama dibedakan menjadi horror, rasa gembira, netral, rasa acuh tak acuh, disor, rasa murung, dan ada humor, rasa yang timbul dan hilang di antara horror dan netral. Terus perasaan dalam arti sempit, suatu rasa berkaitan dengan situasi konfrontasi antara harga diri dengan harga yang lain, sehingga menimbulkan nilai berbeda rasanya bagi tiap orang. Misalnya, melihat suatu objek A timbul rasa tertarik, tapi bagi B timbul rasa muak. Terus ada hal ini sangat tergantung pada nilai pribadinya dan nilai objeknya. Terus emosi, suatu rasa yang menyimpang dari batas normal sehingga kadang-kadang sulit menguasai diri dan tergantung penyesuaiannya dengan lingkungan. Terus di sini ada perbedaan antara emosi dan perasaan. Emosi mempunyai intensitas lebih kuat dari perasaan. Terus emosi dapat menimbulkan gangguan organis sedangkan perasaan tidak dapat.
Terus di sini ada macam-macam perasaan yang lain. Simpati, kecenderungan untuk merasakan seperti perasaan orang lain, feeling with another person. Terus di sini ada empati, ikut ambil bagian dalam perasaan orang lain dan dirasakan seolah-olah ikut mengalaminya, feeling into a person. Kayaknya tentang materi emotion cuman batas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.